Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Sekali lagi. Tak kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pastikan terbaik. Sekali lagi dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekarang katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Ya, sekali katakan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Engkau sangat baik, berlimpah rahmat-Mu, kasih dan setia-Mu untuk selamanya. Oh, oh,
berlimpah Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah tulus mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihi Yesus yang Maha tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, selidiki kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah Ku sungguh mengasihimu Yesus yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya,
Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh, oh, kesetiaan-Mu Tuhan, ketekunan-Mu Tuhan, mendapatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau setia, tak pernah terlambat menolong kami. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena hidup-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama-Mu. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku mau hanya padamu. Di setiap langkahku, Tuhan sertaku, karena hidupku menangkan-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, inilah hidupku. Ku mau ikut hanya padamu. Sertaku agar hidupku senangkan-Mu. Tuhan, Kau sangat ku cinta, karena hidup-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama
Tuhan. Tuhan Engkau sangat ku cinta, karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersamamu. Ku tetap damai, ku tetap damai, ku tetap tenang bersamamu. Ku tetap tenang bersamamu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Terima kasih kami boleh bersekutu pagi hari ini. Oh, kasih setiamu berlimpah bagi kami. Kembali kami memandang wajah-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau ada di antara kami. Engkau hidup di dalam kami. Terima kasih, silakan Engkau cara dan mengajari kami. Oh, terima kasih. Engkau memandikan kami dengan firman. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Kita boleh Zoom pagi ya di hari Paskah. Baik, puji Tuhan saudara. Sekarang sudah jam 5 kah? Shalom yang di radio. Di radio berapakah? Di radio ternyata cuma Pak Lunggu berarti. Oke, baik ya. Tuhan. Haleluya. Oke. Adakah yang mau sharing? Oke. Kalau tidak ada, kita oke, baik. Tidak ada ya? Puji Tuhan, semua bersuka cita pagi ini ya. Baik. Kita lanjutkan saja ya pembacaan firman Tuhan karena kita percaya firman Tuhan selalu baru ya. Ada saja cara Tuhan untuk menjelaskan kepada kita. Kalau boleh tahu suara saya oke kah di sana? Ya, tidak masalah ya. Oke. Di studio rame nih. Oke. Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Tuhan kita adalah Raja. Tuhan yang Maha Kuasa menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Jadi saudara, ketika disebutkan kata-kata ini kan kita langsung kita teringat kembali ya bagaimana perjalanan kerohanian kita ya. Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu kan di saya pasal berapa ya?
9, 9 ya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Apa? Oke ya. Nah, lihat, eee, Tuhan yang Maha Kuasa, lalu itu kan lagi ya, diulang lagi ya. Jadi ibaratnya dia sedang masuk kepada kesempurnaannya ya. Tuhan yang Maha Kuasa menjejakkan kakinya di Bukit Sion, di Bukit Zaitun. Betapa indahnya. Dengarlah, kami para penjaga mengangkat suara. Dengan suara kami bersama-sama menyanyi karena Tuhan telah kembali ke Sion. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri kehancuran Yerusalem. Yerusalem di sini maksudnya yang lama ya. Bersorak-sorailah dengan suara bersuka dan bernyanyilah dalam kesatuan. Sebab Tuhan telah menghibur kita dan telah menebus Yerusalem. Jadi saudara makin kesininya kata-kata penghiburan ya daripada Tuhan itu makin menggema. Karena makin lama kita makin memandang kemuliaan Tuhan ya yang bersinar gitu. Menyinari menyinari segala kesuraman dalam dunia ini, masuk kesuraman dalam hati kita gitu ya. Kalau mungkin dulu, eee, kadang kita berpikir, "Apakah terus begini saja hidup saya?" Gitu kan. Tapi saudara, perlahan demi perlahan karena hati kita sudah mulai beranjak dari dunia ini gitu ya, maka yang mengisi pikiran kita, perasaan kita, penglihatan kita, eee, pengharapan kita, tujuan kita, yang mengisi itu adalah Tuhan. Tapi, eee, Tuhan akhir zaman atau Kristus akhir zaman kan, gitu ya. Jadi bukan lagi yang dulu ya. Sekalipun jadi ketika kita sekarang merayakan Paskah gitu ya, hari ini kita melakukan Paskah gitu ya, itu hanya untuk apa namanya ya, mengingat bahwa kasihnya yang luar biasa ditunjukkan ya. Jadi, eee, yang ada di pikiran kita adalah bagaimana Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Kita juga mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan ya, karena dia sudah melakukannya itu. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Pribadi Tuhan yang nyata telah menampakkan diri. Seluruh ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Tuhan kita. Jadi saudara, melihat di sini bukan melihat secara eh, kasat mata ya, tapi melihat di sini lebih ke arah memandang, lebih ke arah eh, melihat dengan roh gitu. Juga bukan penglihatan di alam roh, bukan penglihatan juga ya. Tapi ini lebih seluruh hidup kita bisa melihat penampakan Tuhan ini, bisa melihat keselamatan. Artinya keselamatan itu, bukan lagi sesuatu, yang kabur gitu, tapi sesuatu yang nyata. Tapi sekali lagi nyatanya itu kalau boleh saya buat dengan kata-kata,
seantero hidup kita ini, seluruh hidup kita ini. Makanya sampai dikatakan sampai ke ujung bumi, seluruh ujung bumi gitu. Kalau kita pakai bahasa bahasa puitis untuk diri kita itu dari ujung kepala sampai ujung kaki kita melihat Tuhan. Oke, perasaan kita, keinginan kita, hasrat kita dipenuhi dengan Tuhan, dipenuhi dengan kemenangan Tuhan. Rasanya masa depan yang sudah ditulis Tuhan sebelum dunia ini dijadikan itu terpampang jelas di hadapan kita. Bahkan kita melihat lebih jelas daripada yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Iya, karena Yohanes melihat di Pulau Patmos itu eh, masih misteri, saudara, bagi dia. Karena baru pertama kali ditunjukkan. Walaupun yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos itu juga dilihat oleh Yesaya ketika di Yesaya pasal 6 kalau saudara baca ya. Nah, tetapi ketika Yohanes melihat itu, yang dilihat dia walaupun sama nampaknya, tetapi yang dilihat oleh Yohanes itu lebih daripada yang dilihat oleh Yesaya. Karena Yesaya belum melihat bagaimana pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tetapi Yohanes sudah melewati perenungan yang panjang lewat hidupnya. Lalu dia bawa, naiklah kemari katanya. Aku akan menunjukkan kepada apa yang akan terjadi katanya. Oke. Daniel juga. Daniel karena dia berhasrat ingin melihat apa yang akan terjadi dengan masa depan bangsanya. Dia tekun saudara menantikan itu. Dia menghabiskan waktunya gitu. Dia boleh membagi waktunya tetap sembahyang 3 kali dalam 1 hari. Ya. Nah, sekarang saudara kita sudah melewati 430 hari latihan sembahyang di hadapan Tuhan. Menyembah Tuhan eh, tiap hari gitu ya. Dan kadang kita ada bersama-sama di malam hari gitu ya. Eh, Tuhan menunjukkan kepada kita, menampakkan wajahnya kepada kita. Jadi yang kita lihat berbeda, lebih tinggi daripada yang dilihat oleh Yohanes. Yang dilihat oleh Daniel. Daniel itu harus beristirahat bersama dengan nenek moyangnya katanya. Tapi saudara itu sudah sudah sangat tua saudara. Daniel itu. Ya. Nah, jadi dia hanya melihat itu, merenungkan semua yang dinampakkan Tuhan kepada dia. Lalu ketika orang-orang selanjutnya, ketika mereka melihat itu dari tempat mereka di alam roh gitu, melihat ketika Tuhan Yesus naik di atas kayu salib. Oh, mereka bersuka cita sekali. Dan mereka diajak menampakkan diri pada waktu itu kan. Kalau sudah lihat ketika kebangkitan Tuhan gitu kan. Kan Tuhan bersama dengan 500 orang lebih gitu menampakkan diri. Orang-orang yang sudah mati. Ya, menampakkan diri kepada orang-orang yang hidup. Gitu ya. Nah, itu satu peristiwa yang luar biasa sekali ya. Nah, namun saudara, kita sekarang itu sedang hidup dan sedang diperhatikan oleh mereka. Bahkan sedang memperagakan apa yang dulu eh, menjadi misteri bagi mereka. Mungkin mereka hanya pribadi lepas pribadi yang melihat itu.
Tapi itu pun melihat karena belum menjadi kenyataan, tentu itu masih misteri. Tapi sekarang ketika mereka melihat keturunan mereka, orang-orang yang, eee, membaca risalah tentang hidup mereka, tentang apa yang mereka alami, kan mereka tulis di dalam Alkitab, ya. Jadi mereka menunggu, adakah di antara orang-orang yang hidup ini, mereka itu terus mau melanjutkan apa yang dulu sudah mereka pahami. Jadi ketika bertemu dengan kelompok ini gitu, ketika bertemu dengan kita yang terus melihat Tuhan pada masa yang sekarang, oh tentulah mereka sangat bersukacita. Tentulah perkataan ini sangat membuat mereka melonjak kegirangan gitu. Saudara boleh lihat ketika, Yohanes di Pulau Patmos itu kan, kan dia menangis gitu kan. Kenapa nggak ada yang bisa melihat gulungan kitab itu katanya. Kan itu gulungan kitab itu berisi tentang kita. Gulungan kitab itu adalah firman Tuhan yang maha kuasa ini saudara. Kenapa nggak ada yang bisa melihat ke dalam katanya. Dia menangis. Tapi datang tua-tua. Jangan menangis. Karena tunas Daud itu sudah menang. Dia melihat itu saudara. Ya. Jadi saudara, ketika sekarang itu kita sampai kepada kenyataan ini gitu. Keadaan sekarang gitu ya. Maka hati kita boleh bersuka cita. Mereka juga boleh bersuka cita, melompat kegirangan. Ya, saya harap kita semua boleh menangkapnya ya. Seluruh ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Tuhan kita. Oh Tuhan yang maha kuasa. Ketujuh roh telah diutus dari tahtamu ke setiap gereja untuk menyingkapkan semua misterimu. Saudara, perhatikan bahwa ketika disebutkan ketujuh roh ini, kita tentu ingat ya, pelajaran tentang tujuh roh Allah gitu ya. Namun, lagi-lagi ketujuh roh Allah ini tidak terpisah dari Allah itu. Satu, ketika mereka melakukannya. Jadi ketika disebut itu roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh apa lagi ya? Roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan, roh keperkasaan. Nah, tujuh roh Allah ya. Nah, itu semua bekerja di dalam kita, ya. Jadi kalau kita mengetahui kemarin ya, bahwa sampai eh, apa istilahnya 10 ya kan roh Bapa termasuk roh kita jadi 11 gitu kan. Nah, semua itu saudara hanyalah untuk menolong kita untuk kita boleh mengerti. Tetapi pengertian kita selanjutnya tidak boleh berhenti sampai di situ. Jadi ketika sekarang dia menyebutkan ini kita nggak membayangkan lagi ada banyak gitu. Nggak. Nggak perlu harus kita membayangkan, oh kita punya 7 roh Allah, kita harus enggak, ya. Jadi sekarang kita melihat itu semua bekerja di dalam kita. Itulah kesempurnaan Allah. Dan ternyata itu ada di dalam kita. Itu menolong kita dengan hikmatnya, dengan keperkasaannya. Ada roh takut akan Tuhan di sana, ada roh pengenalan. Jadi itu sedang dihidupkan semua. Jadi kenapa disebut 7? Karena sebetulnya tujuannya adalah untuk, eee, menjelaskan tentang kesempurnaan gitu. Jadi, kenapa dulu kita seperti diajar, memiliki atau menghidupkan ketujuh roh Allah itu sebetulnya tujuannya adalah, eee,
supaya kita mengetahui bahwa Allah itu sangat luas dan Dia sempurna. Supaya kita terlatih, supaya eh, pikiran kita yang selama ini boleh dikatakan lamban dalam belajar. Kita itu hanya pintar di dunia, gitu. Pintar dengan ilmu dunia, gitu. Orang-orang bisa mungkin menceritakan tentang kepintarannya dalam ilmu dunia. Tetapi tentang kepintaran di dalam Tuhan, dalam mengenal Tuhan itu dengan benar, kita sungguh dangkal. Kita pikir pengenalan akan Tuhan itu ya hanya dengan eh, sederhana saja gitu. Tetapi ketika Tuhan memperlihatkan ada 7 roh Allah itu dan kita diajar untuk mengaktifkan gitu. Sekarang kita tahu yang mengaktifkan itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia suruh ke 7 roh Allah, ya kan? Oke. Oh Tuhan yang Maha Kuasa, ketujuh roh telah diutus dari tahtamu ke setiap gereja untuk menyingkapkan semua misterimu dengan bersemayam di tahta kemuliaanmu. Engkau telah memerintah kerajaanmu dan menjadikannya teguh dan kokoh. Kan kalau kita lihat, kan ada 7 jemaat ya. 7 jemaat pada waktu itu ada di Asia Kecil, ya. Nah, kita tahu saudara, pada akhirnya para ahli-ahli Alkitab, menemukan bahwa itu adalah sejarah gereja gitu. Dan memang kalau kita perhatikan, memang seperti demikian perjalanan berikutnya, ya. Nah, kita melihat itu dari Efesus ke apa gitu ya, perjalanan berikutnya Pergamus, Smyrna, segala macam gitu ya. Nah, kan kita melihat di sana, eee, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi sebetulnya itu adalah 7 roh Allah yang diutus kepada ketujuh jemaat. Nah, saudara, ketujuh jemaat itu sebetulnya itu mencakup seluruh zaman. Itu maksudnya, makanya disebut 7 gitu. Jadi, yang disebutkan, jadi ketika dikirim itu saudara kepada ketujuh jemaat itu, nah jadi perjalanan berikutnya, maka ke ketujuh jemaat itu menjadi keadaan gereja yang dibangun pada waktu itu, ya. Kenapa 7? Sekali lagi itu adalah angkanya Tuhan gitu. Kenapa enggak 8? Kan banyak jemaat juga pada waktu itu. Ada jemaat di Korintus juga, ada jemaat kenapa itu enggak disebut? Kenapa disebutkan 7? Ya, itulah cara Tuhan mengajari supaya pikiran kita yang memang secara ciptaan eh, diciptakan untuk menyelidiki Tuhan, untuk memahami gitu, untuk memiliki eh, penasaran gitu tentang Tuhan gitu. Nah, jadi dengan ini semua kita harus berjalan terus. Nggak boleh kita memegang itu terus. Sama yang dilakukan oleh eh, para eh, pemimpin-pemimpin gereja atau orang yang memiliki doktrin tentang gereja, gitu ya. Jadi mereka hanya di situ saja. Tetapi kita mesti berjalan terus. Jadi ketika disampaikan ini kepada kita, harusnya roh kita itu bersukacita. Sama seperti para orang kudus yang bersukacita ketika melihat hari kita. Jadi bagi mereka kalau kita terlalu sering menceritakan tentang mereka, itu bagi mereka, "Enggak lah, kalian nggak ngerti sih," gitu. Kami justru menantikan atau melihat bagaimana Tuhan yang ada dalam kalian.
Jadi sekarang saudara, mereka melihat ketujuh roh Allah itu tampil di mana-mana. Jadi mereka melihat bumi ini, jadi ketika melihat orang-orang percaya seperti kita yang mulai dibukakan, yang mulai diterangi, yang mulai menanti-nantikan Dia, yang mulai haus dan lapar, yang mulai punya pemahaman yang baru, pencerahan yang baru tentang Tuhan. Maka yang mereka lihat itu adalah Tuhan. Iya. Jadi ketika kita mengatakan Tuhan berinkarnasi dalam kita. Oke, tadinya saudara kita tabu atau takut mengatakan inkarnasi. Kita takut menjadi sesat karena masa sih Tuhan di dalam orang itu. Ketika saya juga mengalami pertama kali, saya juga takut sekali gitu. Maksudnya, gimana ya? Apa nanti nggak sombong? Karena sudah banyak orang yang mengaku-ngaku Tuhan kan. Dialah inkarnasi Tuhan, dia ini. Kan banyak yang seperti itu ngomong. Apalagi dengan terbukanya sekarang media sosial gitu ya. Bagaimana juga eh, mereka yang menanti-nantikan Tuhan kan pasti ada pemimpinnya kan. Membawa mereka dalam kesesatan. Apakah saya nggak terpikir begitu? Bisa terpikir begitu. Memang terpikir begitu pada awalnya. Tapi dalam hati saya mengikuti terus. Lalu saudara, ketika seiring dengan apa ya, keluguan saya tentang itu, bicara itu saja. Saya tidak tahu bahayanya. Saya jalan terus. Yang saya punya hanyalah ketulusan hati mengikut Tuhan. Yang saya punya hanya begini. Tuhan selalu menunjukkan, coba kamu lihat dirimu sekarang. Adakah perubahan? Kalau nggak ada, berarti kamu sesat. Tapi kalau ada, ya sudah, ikut saja. Itulah yang buat saya aman terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya melihat apa? Semakin haus nggak saya sama Tuhan? Semakin ada perubahan nggak dalam diri saya? Saya selalu memperhatikan gitu. Walaupun kadang-kadang ketika memperhatikan itu kan di satu sisi muncul juga kesombongan kan, memegahkan diri kan. Ketika saya cerita, terlalu banyak cerita, saya tahu. Jadi saya banyak juga mengalami penghancuran di situ. Saya perhatikan. Saya mulai menemukan gitu. Oh, ternyata ada satu hal ya yang mesti saya miliki. Apa itu? Ketulusan hati, kemurnian hati. Coba memperhatikan, ada kemunafikan nggak dalam hati saya? Tulusan. Cari Tuhan setiap hari. Lalu datanglah perkataan-perkataan berikutnya yang kita dengarkan kan. Nggak peduli sebodoh apa kamu. Sebebal apa kamu dulu. Aku nggak memperhatikan seberapa banyak pelanggaranmu di masa lalu. Tetapi aku lihat bahwa engkau mengasihi aku. Ini yang dilihat Tuhan dari kita kan. Semua orang bisa bercerita tentang masa lalu. Tetapi yang penting adalah bagaimana sekarang. Ketika kamu punya pengenalan yang mungkin banyak. Ketika kamu dipercayakan karunia-karunia yang luar biasa. Ketika kamu dipercayakan kelimpahan hidup. Masih tetapkah kamu itu benar-benar sungguh-sungguh menantikan aku setiap hari? Oh, Tuhan perhatikan keadaan hati kita masing-masing kan. Kalau keadaan susah, setiap orang pasti berseru kepada Tuhan. Dia pengen dilepas. Ketika dia stres, punya banyak masalah. Oh Tuhan, datanglah segera. Tapi ketika kita tidak ada masalah, ketika rasanya segala jalan terbuka, rasanya indah segala macam, apakah kita benar-benar
haus dan lapar akan Tuhan. Ya, jadi lihat saudara. Oh Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, engkau telah memerintah. Oh ini kok sudah sampai di sini. Bentar ya. Oh Tuhan yang Maha Kuasa. Ketujuh roh telah diutus dari tahtamu ke setiap gereja untuk menyingkapkan semua misterimu. Dengan bersemayam di tahta kemuliaanmu, engkau telah menerima kerajaanmu. Perhatikan, dengan bersemayam di tahta kemuliaan. Engkau telah memerintah kerajaanmu dan menjadikannya teguh dan kokoh dengan keadilan dan kebenaran. Dan engkau telah menaklukkan semua bangsa di hadapanmu. Perhatikan, dengan bersemayam di tahta kemuliaan. Coba saudara perhatikan itu. Jadi dia itu hanya di tahta kemuliaannya. Dia utus ketujuh rohnya. Dia tetap ada di tahta kemuliaannya. Makanya kita juga demikian. Kenapa? Bagaimana caranya kita memerintah bersama dengan dia? Kita harus duduk bersama dengan dia. Naiklah kemari. Kita dihakimi oleh dia. Ketika kita dihakimi, kita memandang anugerah Tuhan. Lalu saudara, dia mengikis semua segala ambisi-ambisi. Ingin menjadi bagaimana berkenan, menjadi pelayannya. Gitu. Ketika seseorang memiliki roh pelayanan, maka dia akan bersaing satu dengan yang lain. Dia akan melihat dirinya sendiri. Dia malah akan melihat diri orang lain. Dia akan membandingkan dirinya. Dia akan menganggap dirinya mungkin lebih rendah daripada yang lain. Ketika mungkin pelayanannya tidak ada. Apa sih? Orang itu kok bisa ya? Dengan seperti itu, eh, orang-orang masih tetap ada di sana gitu kan. Padahal kehidupannya begitu. Itulah pikiran pelayanan. Roh pelayanan. Itulah hamba. Tetapi orang yang dibawa naik menjadi umatnya, menjadi anaknya, bahkan menjadi anak yang sulung, saudara. Maka saudara, dia itu duduk di tahta bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita menaklukkan dunia ini bukanlah eh, bukanlah dengan segala usaha kita untuk menaklukkannya. Tetapi kita melihat ketika hati kita melekat kepada Dia. Maka kita akan berfirman. Dia akan berfirman melalui mulut kita. Dan sesuai dengan kebenaran, bangsa-bangsa harus membawa hartanya. Saudara, semua itu saudara bukan seperti yang sekarang dialami oleh gereja mungkin. Oh mereka kaya sekali. Bukan itu. Sayalah. Itu hanya gambaran saja. Itu gambaran saja. Ketika kita melewati hari demi hari demi hari. Ketika sekarang kita semakin bersekutu dengan Dia, maka kita melihat penaklukan Tuhan atas semua bangsa. Jadi kalau kita melihat, mendengarkan tentang perang, tentang kekacauan, tentang apa saja, itu berarti bahwa memang pemerintahan Tuhan sedang turun. Tetapi saudara, si jahat itu jadi begini. Dia coba dengan segala macam cara. Dia mencari di mana munculnya Tuhan ini. Ketika kita bilang,
Oh, Tuhan berinkarnasi gitu kan. Dia cari, siapa ini orang? Siapa ini? Sama seperti dulu Saudara. Ketika muncul Musa, mau dibunuh gitu kan. Semua kan. Ketika muncul Yesus dulu kan. Sekarang enggak bisa. Dia semakin kebingungan karena orang-orang yang diinkarnasikan itu menjadi semakin sederhana. Dan orang itu nggak bakalan bisa disentuh. Nggak bisa disentuh gitu. Nggak seperti Ayub gitu loh Saudara. Karena apa? Ya orang itu sudah dihakimi oleh Tuhan dan orang itu, umat itu sudah menjatuhkan dirinya kepada batu karang itu. Jadi bukan batu karang itu lagi yang menimpa dia, tapi orang itu menjatuhkan dirinya. Setiap hari duduk di kaki Tuhan, tersungkur. Setiap hari mengizinkan Tuhan. Memperhatikan gejolak dalam dirinya. Mengizinkan firman Tuhan memandikan dia, membersihkan dia, menyegarkan dia, menahirkan dia, menghakimi dia. Dia nggak pernah salah menduga akan Tuhan. Dalam setiap waktu, dia mempersembahkan dirinya, mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan pikirannya kepada Tuhan. Nggak lagi memperhatikan orang lain. Oh, si orang itu bagi si orang. Enggak. Orang itu hanya memandang Tuhan. Oke? Lihat. Engkau telah melepaskan baju jirah raja-raja. Oh, itu ya. Engkau telah membuat gerbang kota terbuka lebar di hadapanmu. Tidak pernah lagi tertutup. Karena terangmu telah datang dan kemuliaanmu bersinar dan memancarkan kecemerlangannya. Kegelapan menutupi bumi dan kegelapan dahsyat menutupi suku-suku bangsa. Oh Tuhan, namun Engkau telah menampakkan diri dan menyinarkan terangmu atas kami. Dan kemuliaanmu akan terlihat pada kami. Semua bangsa akan datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada kecemerlanganmu. Kan semakin nyata. Saudara, perkataan-perkataan ini, begitu saudara dengan tekun menerapkan semua apa yang saudara dengar selama ini. Jika kau punya masalah, engkau tidak menyalahkan siapapun. Engkau memandang Tuhan, mencari Tuhan untuk engkau menenangkan hatimu dalam setiap keadaan. Ketika engkau melihat dirimu rasanya belum berkenan di hadapan Tuhan. Rasanya kok masih muncul marah, kadang-kadang emosi, kadang-kadang kata-kata yang tidak pas gitu ya. Tetapi engkau mau datang di kaki Tuhan. Dan engkau menanti-nantikan dia. Dan Tuhan katakan, seiring dengan perjalanan waktu, engkau akan melihat perubahan dalam watak. Tetaplah menantikan aku, kata. Dan saudara melakukannya. Maka saudara perkataan-perkataan ini, lihat ya, engkau telah menampakkan diri. Lihat dari atas itu ya. Engkau telah membuat gerbang kota terbuka lebar di hadapanmu. Ingat gak itu di kitab Wahyu dikatakan? Tidak akan pernah tertutup. Gerbang itu terbuka terus. Kayak nggak ada penjaganya. Bebas masuk. Oh, ketika sudah datang kepada Tuhan, kapan saja, di mana saja, pintu itu terbuka. Dan kapan saja engkau bisa melihat terangnya. Kegelapan di dalam hati saudara sekarang diterangi. Dan kapan saja kita bisa datang kepada Tuhan karena gerbang itu terbuka terus. Bahkan dikatakan
bangsa-bangsa akan datang membawa kekayaan mereka. Semua harus dikembalikan kepada dia. Jadi orang fasik yang selama ini menikmati, merampas bumi ini, harus mereka kembalikan. Harus mereka tinggalkan kepada orang benar. Ya, mereka hanya menikmati sementara. Mungkin mereka yang, wah, mungkin kekayaan mereka sampai berapa turunan gitu kan. Kalau mereka mati, mereka akan meratap. Untuk apa dulu aku dengan susah payah memperoleh ini semua. Ketika mereka ada di tempat kegelapan, ketika mereka sudah mati, barulah mereka melihat perbedaan. Barulah mereka itu mengalami ratap dan kertak gigi. Barulah mereka mengalami seperti yang dialami oleh si orang kaya yang melihat bagaimana Lazarus itu bersama dengan Bapak Abraham. Ya, berapa sekarang? Oke, saya janji sampai jam setengah 6 ya. Kita selesaikan ya. Dikit lagi. Oke. Engkau mengangkat matamu dan memandang ke sekelilingmu. Anak-anak lelakimu berkumpul di hadapanmu. Dan mereka datang dari jauh. Anak-anak perempuanmu kugendong. Pernahkah saudara baca ayat ini dalam Alkitab? Pernah kan? Ini tentang Israel kan? Iya kan? Pernah kan dengar ayat ini kan dalam Alkitab kan? Tapi saudara, ayat ini jadi ketika saya baca kemarin, oh, di dalam kitab Ibrani ada juga. Ibu-ibu telah mendapatkan anak-anaknya kembali. Coba saudara baca dalam kitab Ibrani pasal 11. Ya, anak-anak perempuanmu kugendong. Oh Tuhan yang Maha Kuasa. Kasih-Mu yang besar mencengangkan kami. Engkaulah yang memimpin kami bergerak maju di jalan menuju kerajaan. Dan firman kudus-Mu lah yang meresapi kami. Semua ini menjadi kenyataan, saudara. Saudara bisa menikmati setiap perkataan-perkataan ini. Karena ini bisa dialami. Oh Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan memuji-Mu. Biarlah kami memandang-Mu, bersaksi bagi-Mu, meninggikan-Mu, dan bernyanyi bagi-Mu dengan hati yang tulus, tenang, dan tak terbagi. Biarlah kami sehati, sepikir, dan dibangun bersama. Dan biarlah Engkau segera menjadikan kami orang-orang yang berkenan di hati-Mu, yang dipakai oleh-Mu. Biarlah kehendak-Mu digenapi tanpa hambatan di seluruh bumi. Saudara tahukah saudara? Bagian terakhir ini saudara. Ini adalah doa. Saudara mesti sering menaikkan doa-doa seperti ini saudara. Ketika saudara menaikkan doa ini, ketika saudara baca ini misalnya pribadi gitu ya. Ya. Ketika saudara membacanya, itu saudara naikkan. Maka yang pertama-tama nanti akan melihat ini menjadi kenyataan adalah pribadi kita lepas pribadi. Barulah nanti ini jadi ketika ini menjadi kenyataan di dalam hati kita, kita menjadi takluk kepada Dia, maka kita akan melihat dunia ini seperti yang kita rasakan. Kita nggak akan peduli tentang kerusakan apapun gitu. Yang kita lihat adalah pemulihan di balik itu. Itulah yang Tuhan ciptakan. Jadi kalau orang merana tentang segala penderitaan, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan baru itu lahir dari apa? Semangat. Apa itu? Hati yang gembira, roh yang gembira itu menyemangatkan. Tapi apa itu? Semangat yang patah mengeringkan tulang.
saudara, ketika kita duduk di kaki Tuhan, kita memandang Tuhan, kita melupakan diri kita. Kita melupakan keadaan kita. Karena yang kita pandang adalah Tuhan yang sudah menyiapkan rumahnya bagi kita. Rumahnya apa? Hatinya bagi kita. Dia bilang tadi, pintu gerbang itu tidak pernah tertutup. Terbuka terus siang dan malam. Kapan saja, di mana saja, kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Baik, puji Tuhan. Tolong hidup kita. Oke. Baik, puji Tuhan saudara. Sampai kita siap-siap. Ya, untuk kita Paskah nanti jam 10 ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Di hidup kami Tuhan, kami boleh menikmati Engkau hari ini. Biarlah kiranya Paskah kali ini yang kami rayakan Tuhan. Oh, kami boleh melihat bahwa Engkau sudah menang. Pekerjaanmu sungguh sangat luar biasa. Tuhan, cara pandang kami terhadap Paskah hari ini benar-benar berbeda. Kami benar-benar bersukacita karena kami sudah melihat kemenangan dan kebangkitan-Mu Tuhan. Bahkan Engkau sudah menampakkan diri di antara kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan semua. Tuhan memberkati.